Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang menerapkan teknik presentasi yang efektif. Dalam pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan dari sesi sebelumnya, yaitu tentang penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Dalam materi simulasi dan komunikasi digital, kompetensi dasar yang kita bahas yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif, kemudian melakukan presentasi yang efektif. Dalam tujuan pembelajaran kali ini yaitu memaksimalkan teknik presentasi yang efektif, kemudian membuat slide presentasi. Slide presentasi nanti dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah presentasi itu sendiri. Di minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang presentasi, tapi di sini saya ulangi lagi. Presentasi yaitu penyajian atau penyampaian suatu materi di dalam forum, di depan forum, atau suatu kegiatan berbicara di depan masyarakat atau audien dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Sehingga kehadiran peserta dalam presentasi bermanfaat untuk membuat presentasi secara lebih aktif dan lancar serta efisien. Kemudian orang yang menyampaikan presentasi itu disebut dengan presentator atau presenter. Kalau orang yang menghadiri presentasi itu disebut dengan audien. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, teknik presentasi yang efektif. Agar presentasi berjalan dengan baik, tentu ada teknik-teknik yang harus dikuasai atau dipelajari dalam presentasi ini. Yaitu yang pertama adalah mampu menguasai audiens. Mampu menguasai audien. Meskipun biasanya audien atau situasi presentasi menjadi tanggung jawab moderator atau presentator, adalah kunci utama dari bagaimana sikap audiens selama peserta proses presentasi. Dengan teknik presentasi yang baik, yang efektif, presentator atau orang yang presentasi bisa menguasai atau mengendalikan audiens dengan cara yang baik atau kreatif, kemudian menarik, sehingga tidak jenuh, audiens juga menjadi senang, dia akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kemampuan berbicara dan gestur tubuh. Kemampuan berbicara atau gestur bahasa tubuh ya adalah kunci utama dari efektifnya sebuah presentasi. Seorang presentator itu memiliki kemampuan berbicara meyakinkan, bahasa tubuh yang baik diikuti dengan gerak, sehingga membuat audiens menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Semua akan berbeda jika presentator benar menguasai materi dan memiliki kemampuan berbicara yang baik, tutur kata yang baik disesuaikan dengan audiennya, bahasanya baik, tidak terkesan menggurui. Kemudian yang ketiga, pahami latar belakang audien. Audien itu peserta ya. Menurut saya, memahami latar belakang audien adalah prinsip dalam melakukan komunikasi dua arah. Dua arah itu antara presentator dan audien, antara orang yang menyampaikan materi dengan orang yang mendengarkan materi. Audien itu adalah target utama dalam sebuah presentasi. Dengan ketertarikan audien untuk bertanya, untuk mengetahui lebih banyak, maka itu penting sekali bagi latar belakang audien untuk diketahui. Bagaimana latar pendidikannya, budayanya, atau lingkungannya, sehingga kita bisa menggunakan memilih bahasa atau kata yang sesuai untuk mereka. Ketika audiennya adalah orang-orang dengan pendidikan tinggi, maka bahasa-bahasa dengan istilah-istilah yang tinggi pun bisa kita sematkan, sehingga seolah-olah presentasi kita itu menjadi lebih profesional. Baik, kita lanjut. Melakukan presentasi yang efektif. Yang pertama adalah mengenali audiens. Tadi sudah saya sebutkan yang
di atas tadi. Kemudian buatlah materi presentasi yang terstruktur. Presentasi yang terstruktur itu bagaimana? Presentasi yang terstruktur itu adalah presentasi yang step by step antara pendahuluan, isi, dan penutup itu tersusun dengan rapi. Misal Anda ingin membuka presentasi dengan sebuah cerita, maka di bagian isi dan penutup presentasi sebaiknya nanti mengiringi ingatan audiens kembali pada cerita Anda. Jadi presentasi Anda nanti menjadi suatu rangkaian yang terhubung. Dengan membuat materi yang terstruktur, terhubung seperti itu, maka nanti mudah untuk mengarahkan audiens pada maksud atau tujuan presentasi yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah gunakan bahasa tutur yang mudah dimengerti. Sebuah presentasi tanpa alat bantu atau akan menjadi presentasi menjadi membosankan. Persiapkan materi visual, slide, audio untuk mendukung presentasi. Kita bisa menggunakan PowerPoint itu tadi yang sekarang kita bahas ini adalah PowerPoint itu juga suatu alat. Untuk membuat slide, buatlah slide yang tidak penuh dengan kalimat. Jadi terkesan seperti naskah itu ya. Ringkas poin-poin saja. Yang penting apa? Jangan lupa berilah kontras dan gambar yang menunjang. Gambar ini ya tentunya sesuai dengan isi dari materi yang kita sampaikan nanti. Jika Anda perlu menyampaikan data-data dalam slide presentasi, buatlah dalam suatu tabel atau diagram yang menarik. Kemudian gunakan bahasa tutur yang mudah dimengerti. Ketika menyampaikan sebuah materi, gunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh audiens. Karena diasumsikan bahwa Anda menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Memang Anda tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi sesekali mungkin istilah bahasa-bahasa gaul juga bisa dimasukkan ya, bisa dimasukkan dalam presentasi yang kalian buat. Kemudian yang tidak kalah penting dari semua hal di atas tadi adalah berlatih. Presentasi tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan baik, tidak akan teratur tanpa adanya latihan. Silahkan latihan dengan teman kalau memang ada teman. Kalau tidak ada bagaimana? Bisa dengan HP direkam sendiri, kemudian dilihat kalau sudah, atau mungkin di depan cermin seolah berbicara dengan audiens. Dicoba semuanya, berlatih sekali, 2 kali, 3 kali, nanti akan terbiasa dan diusahakan hasilnya nanti bisa lebih baik. Kemudian yang berikutnya, pembuatan slide presentasi. Pembuatan slide presentasi, pilih tema desain yang relevan. Desain yang relevan itu adalah desain sebuah slide yang baik mampu menjelaskan ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang presenter atau presentator. Dengan demikian nanti audiens akan terbantu ketika melihat slide yang sudah kalian buat. Dalam slide itu bisa menjelaskan apa makna yang ada dalam slide tersebut. Tipe desain harus mengikuti prinsip yang relevan, yang bagus, yang sesuai, sehingga tidak monoton. Kemudian yang berikutnya, hindari teks panjang ya, naskah, seperti menulis naskah itu. Jangan semuanya di copy paste kemudian diletakkan dalam slide presentasi kita. Nanti seolah-olah malah audiens disuruh untuk membaca naskah. Tapi bukan itu intinya. Slide presentasi itu adalah poin-poin utama atau ide-ide pokok yang dimasukkan dalam slide presentasi, sehingga kita nanti yang menjelaskan, seorang presenter nanti yang menjelaskan detail dari maksud dari presentasi kita. Kemudian alur yang teratur. Alur yang teratur. Slide yang baik memiliki alur yang teratur dari pendahuluan, penjelasan, isi, hingga penutup. Slide yang isinya melompat-lompat dari topik pertama, kemudian terakhir, balik lagi ke pertama, baru ke tengah. Nanti audiens atau peserta tidak akan bisa menangkap dengan jelas maksud dari presentasi kita. Makanya harus dibuat
urut, teratur, mulai dari pembukaan atau pendahuluan, kemudian isi atau penjelasan dari materinya, kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian berikan multimedia yang relevan. Multimedia yang relevan ini adalah untuk menambah daya tarik. Slide dapat ditambahkan multimedia seperti gambar, animasi gerak, tulisannya bergerak atau gambarnya bergerak, terserah. Kemudian audio, suara, mungkin bisa disematkan suara-suara tertentu. Kemudian video, tujuannya apa? Untuk memperjelas dari maksud materi yang kita sampaikan. Kemudian satu slide berisi satu pesan. Jadi demikian, ketika kita membuat slide presentasi itu, dalam satu slide itu tidak memuat banyak tema, tidak memuat banyak subtopik, tapi hanya satu saja. Tujuannya supaya audiens bisa lebih fokus pada topik yang mau kita sampaikan. Kemudian perhatikan karakter atau huruf, kemudian ukuran huruf juga penting. Jenis huruf yang bisa kita gunakan di slide kita nanti bisa huruf-huruf yang formal yang bisa terbaca, misalkan Calibri, Arial, Times New Roman, atau yang lain. Yang penting adalah ketika audiens melihat slide presentasi kita nanti bisa langsung terbaca. Mereka tidak perlu konsentrasi dulu untuk membacanya baru maksudnya tahu, tapi sepintas ketika mereka membaca langsung bisa tahu maksudnya. Jadi jangan menggunakan jenis huruf yang rumit seperti mungkin Latin atau huruf-huruf yang lain. Kemudian warna juga harus diperhatikan, antara slide background dengan warna huruf juga harus dibuat kontras sehingga tulisannya itu bisa terbaca. Memberi kesempatan untuk bertanya. Dalam sebuah presentasi yang baik di akhir session itu alangkah baiknya apabila ada sesi bertanya. Jadi audiens boleh bertanya tentang materi yang sudah disampaikan. Walaupun mungkin pada awalnya kita sudah menjelaskan sedetail mungkin, tapi mungkin saja ada satu atau dua audiens yang merasa perlu penjelasan ulang atau ada poin-poin tertentu yang mereka belum paham, nanti bisa ditanya-tanyakan. Sesi bertanya sangat penting ya. Di akhir sesi diberikan waktu bertanya untuk audiens. Kemudian yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya di luar waktu itu. Presentasi sudah selesai, sudah dijalankan, sudah ada yang bertanya dan presentasi sudah ditutup. Walaupun sudah selesai, usahakan tetap ada follow up ya, fitur follow up di luar itu. Jadi ada tanya jawab di luar presentasi. Mungkin ada pertanyaan ketika mereka menghadapi masalah setelah mempraktekkan atau setelah menerapkan materi yang sudah kita sampaikan, di luar mereka mengalami kendala atau kesulitan, maka silakan kalau memang ada yang seperti itu dilayani dengan baik, dijawab dengan baik, sehingga itu juga merupakan bagian dari presentasi yang kita sampaikan tadi. Itu adalah teknik-teknik presentasi yang baik. Tentu kunci pokok dari materi ini adalah berlatih untuk presentasi. Cara yang berlatihnya bagaimana? Ya tadi bisa dengan direkam, kemudian dilihat di mana kurangnya, kemudian bisa di depan kamera, di depan cermin. Yang jelas bagaimana nanti kamu bisa mengevaluasi sendiri hasil presentasi kamu. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti langsung bisa di WA saja ya, langsung chat WA, nanti ditulis, dikirim Japri, nanti akan saya usahakan untuk dijawab. Demikian yang bisa saya sampaikan materi untuk kali ini, yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.